Panggilan Allah itu bagi kita semua tidak dibeda-bedakan. Allah tidak membedakan kita. Yang merasa ganteng cantik jangan eman-eman jadi imam biarawati. Yang merasa tidak ganteng dan tidak cantik jangan merasa masa koyo ngene ora layak. Ndak, semuanya Tuhan berkenan menerima kalau kita serahkan dengan sungguh-sungguh. Dan saya juga pernah mengatakan, kami ini para imam suster brother ini milik umat, milik Anda semua. Tapi tolong aja digawa bali, bukan dimiliki pribadi-pribadi. Kami ini milik semua umat. Maka tolonglah kami, bantu kami dalam doa-doa Anda dari semua hari Minggu doa panggilan ini, agar kami semakin setia tekun, tetap setia tekun menanggapi panggilan Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Bapak Ibu, para saudara sekalian yang terkasih, selamat pagi. Hari Minggu Paskah yang keempat oleh Gereja Katolik juga dijadikan sebagai hari doa panggilan sedunia. Dan tahun ini adalah hari doa panggilan sedunia yang ke-58. Bapak Suci pada hari ini mengajak kita untuk merenungkan tema Minggu Panggilan ini, Santo Yosef Impian Panggilan. Berkaitan dengan tahun Yosef yang sedang kita jalani, Bapak Suci mengajak kita untuk bercermin pada Yosef yang menjadi teladan panggilan kita. Teristimewa panggilan menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati. Panggilan yang seringkali dipandang istimewa, tetapi sekaligus biasa. Panggilan biasa tetapi juga sekaligus istimewa. Itulah yang kita doakan pada hari ini. Marilah kita awali perayaan kita dengan menyesali dosa kita. Kita mohon belas kasih pengampunan Tuhan supaya kita layak di hadapannya. Pak Ijo dan Tulkiem pacarannya sudah lama. Mereka sudah saling mengenal, tetapi tidak berarti semuanya baik-baik saja. Kadangkala ada hal-hal yang membuat Pak Ijo jengkel pada Tulkiem. Sebaliknya banyak apa yang dilakukan Pak Ijo yang membuat Tulkiem menjadi jengkel dan kecewa. Sampai pada suatu saat malam minggu yang lalu, ketika Pak Ijo ngapel pada Tulkiem dan Tulkiem minta dibelikan martabak, Pak Ijo mulai mengeluh. Bukan soal martabaknya, udan deres nganggo bledek bonusnya, kok malah jaluk ditukokna martabak. Maka Pak Ijo tidak mau. Dan dia mengatakan pada Tulkiem, "Yem, kayaknya aku tak mlebu seminar bae lah, dadi romo luwih kepenak daripada ngopoini kowe." Tulkiem mengatakan, "Rumangsamu jo dadi seminaris dadi pastor. Wong ngopeni aku siji bae bisa kok ngopeni umat akeh." Pak Ijo menjawab, "Ya kowe siji ngopeni kowe kaya ngopeni wong sekecamatan kok. Ana bae sing dijaluk." Tulkiem mengatakan, "Jo, rumangsamu nek dadi pastor iki kepenak. Kayak didongokna kayak nek ana aksi panggilan. Ana sing kepenak, ana sing ora kepenak. Mulane nek kowe ngopeni aku bekangelan apa ngopeni umat segereja. Aja dipikir kepenak ketok. Tapi nek kok dadi pastor ya karena kebenaran ku nyong golek sing liyane tak golek ganti." Pak Ijo ditantang begitu, dia bingung juga. Dia hanya melihat nek dadi pastor kepenak, akeh sing ngladeni, apa-apane ana tinggal nganggo. Tapi ketika si Tulkiem menantang begitu, Pak Ijo jadi pikir ulang. Lanjut pacaran karo Tulkiem sing cewete sekecamatan apa jadi pastor? Belum tahu nanti jadi apa. Bapak Ibu dan para saudara sekalian yang terkasih, memang seringkali ada orang yang melihat menjadi imam itu hanya satu bagian saja, satu sisi saja sing kepenak. Banyak kali saya menemukan ada orang yang mengatakan, "Dadi romo kepenak ya mo, nek bar misa pagi wis rampung ora duwe gawean. Nek dina Minggu mung misa tok wis bar kuwi ya rampung." Dikiranya kami ini para imam itu hanya misa, bar misa wis ora duwe gawean. Tetapi sebetulnya kan tidak begitu. Ada banyak pekerjaan yang mesti kami lakukan. Oh, kalau begitu jadi pastor enggak kepenak. Omongnya siapa? Ya tetap anak kepenak tetap anak senenge. Sebetulnya sama seperti Bapak Ibu yang membangun rumah tangga. Di dalam hidup panggilan ini ada hal-hal yang menyenangkan. Kendati tidak semuanya menyenangkan.
Ada hal-hal yang dijalani dengan penuh perjuangan, bisa jadi dengan tetesan air mata, dengan kesedihan, dengan kedukaan, kekecewaan, tetapi juga selalu ada sukacita yang kami alami. Hari ini, hari Minggu doa panggilan sedunia, kita diajak untuk berdoa, memohon rahmat panggilan bagi kaum muda kita. Tetapi sebetulnya bagi saya bukan hanya itu, bukan hanya mohon panggilan untuk kaum muda, tetapi kita semua diundang untuk juga mendoakan kami yang saat ini berada di jalan panggilan yang khusus ini, bagi para imam, bagi para biarawan-biarawati. Karena perjuangan kami tidak selesai ketika kami di masa pendidikan sebagai disebut calon imam, calon biarawan, calon biarawati. Tidak, perjuangan kami masih tetap panjang, dan itu membutuhkan dukungan Anda semua. Bukan supaya semuanya selalu enak, bukan itu, tapi supaya Allah menolong kami semua menjalani jalan panggilan ini dalam segala suka dan duka yang mesti kami hadapi di dalam perjuangan kami. Hari ini menjadi istimewa. Ini keistimewaan kedua sebetulnya, selain pada saat misa pemberkatan minyak krisma itu, para suster bruder di sana menyanyi plusnya siapa? Pak Agus kayak. Nah, ada Pak Agus di sana plus. Saya nggak tahu jane mbiyen Pak Agus iki dadi bruder apa kepriye. Tetapi sebetulnya ini juga menunjukkan apa? Bahwa keberadaan kami para imam, termasuk biarawan-biarawati, itu tetap membutuhkan dukungan umat. Susternya berapa, brudernya berapa di situ? Satu tok. Lah, mung siji tok. Kalau tidak dibantu umat, para bapak-bapak itu, yo melasoh mung dhewean. Beberapa hari yang lalu kita mendapat berita lelayu bruder Sembiring dipanggil Tuhan. Ikut bela duka bruder. Sudah brudernya sedikit. Bruder FC di sini berapa sih? Di Biaya Purwokerto 3. Cuma 3. Bangunan segede itu isinya cuma bruder 3. Ini kalau kamu muda tidak mau terlibat, ya lama-lama habis. Bruder Sembiring yang dipanggil Tuhan ini masih muda loh. Sudah dipanggil Tuhan. Calonnya ada enggak yang menggantikan? Saya mengatakan, Tuhan, Engkau memanggil kami itu enggak apa-apa. Kami para imam, para suster bruder dipanggil selalu siap. Semoga begitu. Tetapi Tuhan tolong ini siapkan juga pengganti-pengganti kami gitu loh. Jadi nek mati akeh ya sing ganti akeh itu enggak apa-apa. Katanya mati 1 tembus 1000. Ini mati 1 enggak ada penggantinya. Habis. Saudara sekalian yang terkasih, menjadi imam, menjadi biarawan-biarawati selalu penuh dengan suka duka. Sama seperti Anda semua, sama seperti panggilan yang lain, bahwa kami dihadapkan pada pengalaman suka dan pengalaman duka. Tetapi kami masih mau berjuang, mencoba untuk berjuang, bertahan di dalam suka dan duka hidup kami ini. Dan itu butuh dukungan Anda semua. Jadi kita berdoa mohon panggilan untuk kaum muda. Ya yang tua-tua jangan nggak apa-apa juga sih, terpanggil juga nggak apa-apa. Lalu yang kedua, doa untuk mereka yang masih calon-calon, tapi juga berdoa bagi kami yang sudah menyelesaikan masa pendidikan pembinaan secara resmi ini. Kami mohon didoakan semua. Kami mohon didoakan supaya kami semua ini bisa bukan menyenangkan umat. Bagi saya, kalau menyenangkan umat itu ya tidak mudah memang. Seperti tadi Pak Ijo, nyenengke tulki mbok angel pol. Ku nyenengna wong siji tok. Apalagi menyenangkan umat yang sedemikian banyak, menyenangkan semua orang yang kami layani, tentu kami tidak mampu. Tetapi kami doakan kami, tolong kami supaya kami boleh menyenangkan hati Allah dengan membawa seluruh umat, semua orang yang kami layani sampai pada kebahagiaan, sampai pada sukacita yang sesungguhnya. Jadi tolong kami. Bahwa kami tidak bisa menyenangkan semua umat, pastilah. Apalagi pastor katedral yang umatnya sekian ribu ini. Tentu susah. Tapi tolong kami supaya kami bisa menyenangkan hati Allah. Dan itu jugalah saudara sekalian yang terkasih, kalau pada hari ini Bapak Suci mengajak kita merenungkan tema Santo Yosef Impian Panggilan, sebetulnya karena kita diajak, kita semua diajak untuk melihat, memandang Santo Yosef sebagai model manusia yang sangat istimewa menanggapi panggilan Tuhan. Yosef menjadi manusia yang sungguh istimewa.
dalam menanggapi panggilan Tuhan. Bapak Ibu, para saudara sekalian, untuk kesekian kali saya mengatakan, dalam perenungan saya merasa Yosef itu bisa jadi orangnya entah itu tidak banyak omong, sangat pendiam sekali, atau malah bisu. Karena dalam kitab suci tidak pernah dikatakan Yosef berkata sesuatu. Pada masa Prapaskah saya ikut jalan salib di stasi Sokaraja. Jalan salib Maria itu ternyata lebih panjang daripada jalan salib di Puji Syukur atau Mada Bakti. Saya mengatakan ya ini karena jalan salib Maria itu seneng ngomong ternyata. Jadi kalau jalan salib Puji Syukur 40 menit selesai, jalan salib Maria itu 56 menit. Karena setiap kali walaupun dikatakan Maria menyimpan dalam hatinya, tapi kok renungannya dawa banget. Saya mengatakan kepada tim liturgi stasi Sokaraja, coba minggu depan jalan salib Yosef, mesti cepet. Yesus dihukum mati, meneng sembayang. Yesus memanggul salibnya, meneng sembayang. Nah Yosef kan orang tahu ngomong. Tetapi dalam diamnya Yosef ini ternyata dia menjawab panggilan Allah dengan begitu luar biasa. Bahkan panggilan yang ditemukannya lewat mimpi. Yosef itu istimewa, orang kakean ngomong kok kakek ngimpi. Wong kaya kia bedinggo Tuhan, bayangna. Meneng ora tahu ngomong, mungkin ora bisa ngomong, akeh ngimpine berarti banyak apa? Oh ya banyak tidurnya. Jadi berbahagialah yang suka tidur dan mimpi. Tapi apakah tidur kita, mimpi kita juga ditangkap sebagai panggilan Tuhan? Istimewanya Yosef kan di situ. Yosef mimpi berapa kali sih dalam kitab suci? 4 kali Pak ya, enggak salah. Jangan takut mengambil Maria menjadi istrimu. Ngimpi loh ya. Maria dipek bojo tenan loh. Mau dikandani dalam mimpi. Coba Bapak Ibu, terutama yang muda-muda yang belum nikah, mimpi. Jangan takut mengambil Pak Ijo jadi bojomu. Pek tenan loh aja. Belum tentu. Tapi Yosef menangkap. Lalu ketika Maria habis melahirkan Yesus, bawalah anak dan istrimu mengungsi ke Mesir. Ngimpi. Ngungsi temenan. Di Mesir tiba-tiba mimpi lagi. Anak bojomu gawa bali. Tekan dalan ngimpi. Jangan ke tempat lama, ke Nazaret saja. Mangkat meng Nazaret. Yosef menanggapi panggilan yang ditangkapnya lewat mimpi. Ditangkap dengan lewat mimpi, dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Inilah istimewanya Yosef ini. Bagaimana Yosef dengan istimewa menunjukkan tanggapannya terhadap panggilan Allah dengan membiarkan semua mimpi-mimpinya hilang. Seperti Pak Ijo dan Tulkiem kalau pacaran itu mesti bayang ngesuk kepriwe. Saya pernah mengatakan itu. Saya yakin Yosef dan Maria juga punya, wah besok kalau mau menikah, punya anak begini, mau begini, begitu. Tapi begitu mimpi itu datang, Yosef menangkap itu sebagai kehendak Allah. Semua rencananya dilepaskan semua. Semua rencana pribadi dilepaskan untuk menanggapi panggilan Allah. Dia memilih untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Yesus sudah lahir. Saya merasa Yosef itu sebagai bapak juga punya keinginan ngesuk anakku lanang kudu dadi kiye, kepenginnya dadi kue. Apalagi Yosef itu tukang kayu. Pasti pikirannya moga-moga ngesuk anak sing nerusna aku dadi tukang kayu. Ya Yesus itu sudah kecil dididik menjadi tukang kayu. Tetapi apa yang terjadi? Ketika usia 30 tahun Yesus meninggalkan semuanya itu, dia memilih untuk menjadi pewarta kerajaan Allah. Mewartakan kerajaan Allah Bapaknya. Apa yang dialami Yosef? Ya wislah, tak ikhlas. Melepaskan mimpi lagi, melepaskan keinginannya lagi. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena Yosef mengenal sungguh-sungguh Yesus. Dia mengenal Yesus, dia tahu apa yang harus dijalani oleh Yesus. Cintanya Yosef kepada Yesus ditunjukkan dengan melepaskan Yesus menjalankan tugasnya. Demikian juga Bapak Ibu yang punya anak. Beranikah Bapak Ibu melepaskan anak-anak Bapak Ibu untuk ambil bagian dalam panggilan khusus menjadi imam, biarawan, biarawati? Aduh, eman-eman ya anakku ganteng-ganteng kan jadi pastor eman-eman temen ya, bibit unggul ya. Ya jangan eman-eman. Yosef menjadi teladan. Yang cantik-cantik, lah ayo dadi suster. Eman-eman maning. Kalau semuanya eman-eman, nanti Anda itu akan bingung. Menggereja deleng pastornya ini jan elek banget. Engko lah ngapa menggereja pastornya ini ora kepenak dideleng.
Diwehi sing bagus-bagus jare maneman. Kepriwe sih? Melihat ke sana sing nyanyi suster jan peot-peot kabeh. Ya sepet. Neng sekolahan suster ngajar murid itu aduh deneng ki harine kaya ki temen. Sing salah siapa? Ya umate wong kena sing ayu-ayu eman-eman. Masuk ke rumah sakit Elizabeth, deneng perawate harine medeni kabeh ya. Ya iya wong sing ayu-ayu eman-eman. Wah pinter eman-eman. Duh, kalau imamnya suster bodohnya bodoh-bodoh lah nanti bagaimana membawa umat? Umatnya melu lebih pokok meneh. Maka menjawab panggilan Tuhan itu seperti Yosef, bukan memberikan sisa-sisa, tapi memberikan yang terbaik bagi Allah. Maka dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan apa? Bahwa kalau Bapak Suci mengajak kita melihat Santo Yosef sebagai impian panggilan, itu artinya Yosef menjadi inspirasi bagi kita semua, bagi Bapak Ibu. Seperti Yosef menyerahkan Yesus putranya. Bagi anak-anak dan kaum muda, bagaimana menanggapi panggilan dengan bimbingan orang tua. Orang tua tidak boleh memaksa, tapi juga jangan melarang anaknya masuk menjadi imam biarawan-biarawati. Yosef juga menjadi inspirasi bagi kami para imam, suster bruder dalam menghadapi panggilan yang tidak mudah. Yosef itu perjuangannya luar biasa loh. Maka mari Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih, dalam minggu doa panggilan sedunia yang ke-58, sudah 58 tahun dirayakan, kita bukan hanya berdoa supaya ada panggilan, tapi kita berdoa untuk kita supaya kita menjadi promotor panggilan yang memprovokasi adanya, memotivasi adanya panggilan dalam keluarga-keluarga kita, dalam lingkungan kita, bahkan dalam diri kita. Ya Tuhan, saya mau ambil bagian untuk memotivasi saya dan semua orang di sekeliling saya menanggapi panggilan-Mu. Yang kedua, seperti tadi saya katakan, berdoa supaya banyak yang mau menanggapi, yang berani menanggapi panggilan ini. Ora gampang, pancen ora gampang. Tadi saya katakan, Pak Ijo ngurusi Tulkiem siji mumet, apa maning ngurusi wong akeh. Tetapi yakinlah, kalau itu panggilan Tuhan, dalam situasi apapun, kesulitan apapun, Tuhan pasti akan membantu, memampukan kita. Maka berdoa untuk mereka supaya mereka bisa menanggapi dengan baik. Berdoa bagi para calon yang dalam pembinaan, juga berdoa bagi kami semua yang ada di dalam karya ini. Panggilan ini kami dapatkan dari Allah. Bukan kami yang menginginkan, kami hanya sekedar menanggapi saja. Tetapi kami juga mau berjuang untuk menanggapi dengan maksimal itu. Maka tolong bantu kami, tolong temani kami, karena kami juga manusia yang butuh teman, supaya panggilan kami ini menjadi maksimal dan pelayanan kami pun menjadi maksimal. Amin. Saudara sekalian, panggilan Allah itu bagi kita semua tidak dibeda-bedakan. Allah tidak membedakan kita. Yang merasa ganteng, cantik, jangan eman-eman menjadi imam biarawan-biarawati. Yang merasa tidak ganteng dan tidak cantik, jangan merasa masa koyo ngene ora layak. Enggak, semuanya Tuhan berkenan menerima kalau kita serahkan dengan sungguh-sungguh. Dan saya juga pernah mengatakan, kami ini para imam suster bruder ini milik umat, milik Anda semua, tapi tolong aja digawa bali. Ya, bukan dimiliki pribadi-pribadi. Kami ini milik semua umat. Maka tolonglah kami, bantu kami dalam doa-doa Anda dari hari Minggu doa panggilan ini, agar kami semakin setia tekun, tetap setia tekun menanggapi panggilan Allah. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan dan doa-doa kita pagi ini. Mari kita mohon berkat Tuhan menutup perayaan kita. Tuhan bersamamu. Kita sekalian, keluarga kita, mereka yang kita doakan dalam hidup panggilan dan semua yang berkehendak baik, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan demikian perayaan syukur kita sudah selesai. Regilah kita semua diutus.